Ini udah mulai masuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Free Fire ini mah. Nah kan, sila keberapa itu ya? Gue udah hampir lupa loh itu sila keberapa ya. Siap. Nah, ini West Bandit masuk dan udah mulai bakal lakukan fight di Oli dengan pemain-pemain daripada Unite. Ayo. Yes, bener banget. Kalau gue denger tadi ada tinjuan-tinjuan mesra ya kan dari United, di mana di sana berhasil mengusir ya dari tim Bonafide yang coba turun di titik yang sama. Ini udah terpisah ya. Betul. Nah, ini dia pertarungan yang akan terjadi di awal dan tentunya juga akan sangat merugikan dari kedua tim, di mana West Bandit berada di posisi yang tidak menguntungkan. Begitu juga dengan Unite nih. Yes, Siap. kita lihat di sini sih lootingannya masih belum terlalu maksimal ya, di mana dari WB Alpha aja dia masih menggunakan Phase 1 ya kan, belum ada helm. Ini bener-bener clash yang sangat tidak menguntungkan ya, Bah. Tapi kalau misalnya di lingkup yang cukup sempit seperti ini, ya kan mereka bakal menganggap ini clash squad, di mana kalau kita sering main clash squad itu biasa main tambah phase sih. Ya, tinggal nunggu objektif pergerakan dari satu sama lain saja, di mana kesabaran dari kedua tim bakal diuji antara mereka mau menyerang lebih dulu ataukah lakukan defense atau mereka bakal backup. Banyak sekali opsi yang bakal dapat mereka lakukan, baik itu dari West Banditnya maupun daripada Unite-nya. Tinggal ditunggu saja ini pertarungan yang seperti apa yang akan terjadi antara kedua tim ini. Yang mana kalau kita lihat dua-duanya udah punya senjata masing-masing, ya kan. Cuman dari segi defensif mereka tidak cukup untuk bisa melakukan fight di awal-awal game, karena akan sangat riskan sekali rapuhnya dari segi resource pemain-pemain baik itu West Bandit maupun United Esports. Ya, kalau kita bahas sedikit tadi ya, drop point antara Siren dan Rimo juga ini deket banget ya. Dan ada chance mereka tadi bergesekan. Dan bener banget tadi Siren ya berhasil mendapatkan 1 point kill. Oke, sebelum gue lanjut, di sini udah keluar ya player of the match tadi dari NJID, Iki ya. Ini tadi Iki yang megang pelontar ya. Dan 6 kill ternyata berhasil dikumpulkan oleh seorang Iki. Mantep banget ya. Banyak banget sih, 6 kill. Total keseluruhannya juga di atas 11 kill bahkan. So, itu dia pertarungan terjadi di United Esports dan juga West Bandit, teman-teman. Ya, kita lihat di sini udah mulai pecah ya perangnya, di mana West Bandit harus kehilangan 2 orang di sana, Alpha dan Elektra yang udah terkulai lemas, tersungkur layu. Dan kita lihat di sini ada roster terakhirnya harus dihabisi juga dan harus puas di posisi ke-12 ya kan. United Esports sementara ini masih mengumpulkan 4 poin kill libah dengan 3 roster saja. Ini kayaknya mental 1 orang ya. Betul. Defensif yang dilakukan sama Unite di rumah yang cukup punya patahan yang cukup banyak, ini membuahkan hasil. Ternyata Unite Esports masuk dengan roster sedikit 3 pemain, dengan 3 pemain mereka lakukan defense, dan West Bandit tidak sabar ya kan, dia langsung turun satu demi satu, akhirnya terpick up satu demi satu juga oleh pemain Unite. Dan ini menjadi sebuah keuntungan, dimana kalau kalian bertarung dan majuin pemain-pemain yang ada di satu body dengan satu itu akan jauh lebih mudah dieksekusinya. Kalau kalian mau tuh keroyokan langsung, grebeg langsung, baru ada kemungkinan kalian bisa menang. Daripada kalian terus lu maju duluan, lu habis itu mati, oh lu lagi susul. Nah, itu baru akan sedikit apa ya, covering fire-nya juga bakal sedikit lebih kurang sih. Iya, agak kurang menguntungkan ya. Kalau kita lihat di sini tadi Amora ya, ini berhasil mendapatkan 2 poin kill. Di mana di rematch-match sebelumnya ini sayang banget si player ini baru ya, Amora ini kan baru masuk. Dan tadi beberapa match dia sempat harus pulang duluan ke lobby ini. Padahal kalau gua rasa nih Amora ini sebenarnya punya potensi yang cukup tinggi ya, di mana dia bisa nge-up sih. Kalau menurut gua nih United bakal nge-up banget ketika ada Amora dan satu lagi ya yang Andri. Namanya Andri. Andri itu mirip kalau gue bilang sih kayak paman ya, kayak si paman ya. Paman. Dengan kumis-kumis tipisnya. Kalau bener gue lihat fotonya, kalau gue lihat fotonya dia mirip-mirip sama paman. Ya kan, dari IOG gitu. Kid, paman Kid. Iya, paman Kids. Aduh. Bener-bener dari kumis-kumis tipisnya ya. Gantengan paman Kid lah. Kid udah laku, dia belum. Ini mungkin masih bocil. Belum waktunya. Belum waktunya. Nah, di sini juga ada Giant yang coba moving ya ke arah 4G dengan menggunakan sling, di mana di belakang nih sebenarnya ada chance, di mana tim musuhnya di sini enak banget ya, dan bener banget ada Opal di sana yang harus terjatuh ke dalam sungai dan langsung kehilangan nyawanya. Kalau udah di sungai udah nggak bisa kenok-kenokan lagi ya. Ya, nggak mungkin dia nyelam sambil nggak mungkin susah banget ya. Langsung ngambang nih. Ini satu buah keuntungan sih buat Depila, di mana Depila lebih lebih tahu lebih dulu di mana Giant yang ada di antara mereka. Ketika ditunggu dulu Giantnya gunakan zipline, kemudian ditembaki dan dapatkan 1 kill, dan Depila dapat 1 poin kill.
Yes, di sini udah ada clash lagi di mana NXL Liga Game udah ketemu sama jodohnya di atas ya kan dari XCN, dan seperti yang gue bahas sebelumnya ya, NXL lagi-lagi XCN ini kayaknya kalau jodoh emang gak kemana ya, Bah? Waduh. Nah ini ya, sejauh-jauhnya berlari tapi kalau bang jodoh bakal ketemu juga. Betul. Di mana di sini udah ketemu dengan jodohnya ya, XCN dengan NXL bakal bergesekan lagi tentunya. Di sini masih dipasang kuda-kudanya, di mana di bawah ada GRC juga yang sedikit mengganggu pergerakan dari seorang Sugik. Udah mulai kena hit, dia coba manfaatkan skill Chrono tapi sayang sekali Sugik harus dilumpuhkan begitu saja oleh XCN Rain dari atas dengan senjata M60-nya enak banget ya dengan range yang cukup jauh, dan gua rasa di bawah ya masih terus dihadang di sini XCN Dewa. Betul. NXL juga memanfaatkan patahan yang terjadi di mana ini sini patahannya tuh bukan jarak tembak daripada pemain-pemain XCN. Mau nggak mau XCN juga harus turun dulu kalau misalnya mau mengeksekusi pemain-pemain daripada NXL. Dan ada, ini pergerakan juga ya Pak dari JRC ya? Betul. So, ini dia pertarungannya udah jarak dekat, Jo. Yes, kita lihat sini ada XCN Dewa yang udah mulai diras. Oke, ada seorang Renan Rezil yang sudah terjatuh. Ubed dari atas, coba mengcover. Udah mulai naik satu orang, kita lihat sini Ubed dengan skill krononya berhasil lagi di defense, masih menyisakan Ren sendirian. Apa yang terjadi? Ren coba tarik mundur, tersisa 25 dan gak ketahan. Sakit banget ya. Dah lah, ini dia langsung dikasih bendera sama Matt di sana. Ini Jo bakal ngira nggak sih di mana NXL bisa comeback? Ya. Ketika dua pemainnya sudah dieliminasi oleh pemain-pemain XCN. Kemudian pemain XCN tidak begitu sabar, mereka rush karena udah tahu pemain daripada NXL-nya itu cuma 2. Tapi keadaan berbalik, di mana XCN lebih dulu dikembalikan oleh pemain-pemain NXL. Ya itu dia. Tadi sebenarnya ada gangguan juga nggak sih dari JRC ya di bawah? JRC nggak ngelakukan facial dong, karena memang di sana ada batu yang ngehalangin tembakan. Karena JRC itu satu-satunya kampanye mereka dari rumah ayam, dan celah dari jendela rumah ayam nembakin ke atas itu agak sedikit lebih sulit sih, karena ada patahan. Ya itu ya pojokan-pojokan batu lah yang nggak bisa ditembus dengan peluru-peluru daripada pemain-pemain JRC. Ya karena memang range-nya juga sedikit lebih jauh ya. Betul. Ketika dia melakukan rotasi tadi dari perpus ya kalau nggak salah, dia coba moving ke rumahnya, memang itu jaraknya jadi semakin jauh tentunya. Oke, kalau kita lihat di sini dari Eko Esport juga masih bermain di luar zona ya. Ini masih zona ke-1 ya. Betul. Masih belum terlalu sakit. Betul. Tapi ada yang lebih sakit daripada zona ke-6, Joy. Apa tuh? Zona pertemanan. Waduh, alah. Zone fan. Waduh. Oke, sebelum gua bahas masalah zona pertemanan, kita langsung cek aja di sini ada standing round 4 ya kan. Di mana NGID Sport berhasil nyalip nih, ternyata berhasil disalip ya. Eko Esport di sini harus turun ke posisi kedua ya. Di posisi ketiga masih ada Siren Esport dengan poin yang cukup tipis ya dari Eko nih, hanya beda 2 poin saja. Sementara Rimo masih bertengger di posisi keempat ya. Ini tipis juga bedanya ya, Bah. Betul. 4 poin. NXL masih mengungguli, dan kita lihat di sini The Pillar, wow, masih bisa lah. Masih bisa bertahan ya. Masih ada 2 match habis ini, match keempat, kelima, keenam adalah 1 match lagi ya, Jo. 1 match lagi. Ini kan match kelima ya. Masih ada 1 match lagi, bisa ada Pillar buat up. Kan kalau kita lihat di sini NXL juga masih mengungguli XCN ya kan dari segi posisi, dan tentunya NGID belum bisa terkalahkan juga ya kan untuk beberapa match terakhir. Kemudian kalau kita ngelihat juga di sini dari segi posisi dan circle yang sudah berpindah, The Pillar sudah mulai main-main dengan zona di mana mereka masuk terakhir dan membiarkan zona bertengger terlebih dahulu dan masuk ke circle kedua. Jadi mungkin ya kan tujuan dari The Pillar adalah untuk masuk ke mid game dengan pemain-pemain yang lebih sedikit, dan tentunya ini menguntungkan bagi The Pillar yang bakal sedikit mempunyai posisi di papan scoring. Dan ternyata nggak cuma The Pillar aja, ada Eko juga yang melakukan hal yang sama. Nah, ya. Move dari Lambermir menggunakan zipline menuju ke 4J, dan tujuannya adalah Skylord sih. So, tapi ada pertarungan di sana, ada NGID dan juga Siren nih, Jo. yes, sudah mulai merapat lagi ya. Dimana di sini dari kalau kita lihat ya, Bonafide juga udah mulai menguasai nih punduk-punduk pegunungan ya. Punduk Oke, di sini. ya. Nah, kan. Anda orang mana punduk? Puncak punduk ya kan. Iya, pucuk ya kan. Pucuk maksudnya ya. tidak. Pucuk. Itu diplesetin sebenarnya. Oh gitu. Iya. Nah, ini dia ada NGID Sport yang udah mulai moving juga. Dan ini masih belum ada pergesekan ya.
masih ada 10 tim di sini, 34 masih hidup dan ini baru circle kedua ya, Pak. Betul. NGID bakal tetap menahan dan kalau kita lihat pemainannya juga tidak terlalu agresif di awal. Mereka bakal main cukup agresif itu dari circle ketiga dan seterusnya. Karena kalau dari awal-awal NGID meminimalisir mereka berada di posisi yang tidak menguntungkan meskipun dari segi pemain mereka tuh cukup kuat satu sama lain ya, baik itu Ikinya, baik itu Ramanya, Marshanya, Mervinnya. Memang adalah player-player yang notabene mereka tuh secara individual tuh cukup kuat karena sudah terlihat di mana di match sebelumnya mereka bertarung bertubi-tubi dengan beberapa tim dan mereka berhasil mengeliminasi tim-tim tersebut. Oke, dari split yang mereka lakukan 2-2, kemudian mereka regroup lagi, habisi lagi dan menjadikan mereka mendapatkan buyah di match sebelumnya. Tapi itu bisa disimpulkan bahwasanya mereka punya satu power yang patut diacungi jempol dan memang mereka layak sih kalau misalnya gua lihat berada di kasta yang mungkin tertinggi di Free Fire itu divisi 1. Yes, kalau kita ngomongin tadi di bottom ya, masih dihuni sama The Pillars nih. Ya kan, terus kemudian di atasnya ada yang poinnya sama juga ya, antara Giant Esport, West Bandits, juga ada United Esport tadi yang sama-sama mendapatkan poin 17. Ini Ya, sayang banget ya tadi kalau gua rasa United ini dia bertahan di posisi ke-7 sebelumnya, tapi sayang banget dia harus dusun. Dan oke, kita balik lagi di sini ke medan pertempuran di mana The Pillar sudah ketemu dengan jodohnya. Bilko tadi dia berhasil mendapatkan satu orang, di mana Cupai juga berhasil menjatuhkan KitKat dan langsung diambil poin killnya. Oke, masih bertahan di sini The Pillar dengan dua rosternya, ada Segil dan Dilko, sementara KitKatnya harus dipulangkan ke lobby ya. Di mana di sini The Pillar tadi bermain hanya dengan 3 roster saja ya, Pak. Betul. Dan NXL harus dikembalikan di mana NXL pun dari segi resort pun sudah cukup kurang atas pertarungan yang terjadi dengan XCN tadi. Dan misalkan 2 pemain tentunya 3 versus 2 dari segi jumlah cukup diuntungkan bagi pemain-pemain daripada The Pillar. Meskipun satu pemainnya harus dikembalikan ke lobby dan trading antara 2 tukar 1 sih masih untung lah buat The Pillar. Di mana The Pillar pun bisa memuncaki posisi sedikit lebih naik setingkat lah. Yes, ya kalau kita lihat di sini juga Seren udah mulai masuk ke dalam zona ya. Di mana di sebelah kirinya udah ada Rimo Arjuna, di sebelah kanannya ada Eko Sport dan ternyata zonanya lebih berpihak kepada Siren ya. Betul. Udah mulai masuk zona duluan, di mana Rimo nih malah jadi di luar zona ini. Ini bakal menjadi ancaman tentunya ya. Kalau dia tracknya bakal straight lurus ke dalam, ini bakal ditahan sama Siren sih menurut gua. Betul. Rimo akan sedikit sangat kesulitan untuk move karena di sana itu adalah patahan ya kan, patahan di bukit yang harus mereka lalui dan tentunya Siren atau Siren Esport jauh lebih diuntungkan dengan vision, dengan resort, dengan posisi, dengan segala apapun ini tentu diuntungkan. Bahkan natakin jauh lebih mudah karena pemain-pemain daripada Rimo yang teman satu grupnya dan juga pesaingnya di grup A. Ya, dan di mana di situ juga open field banget ya, Pak. Betul. Minim banget obstacle tentunya dan ini nggak enak banget sebenarnya. Tapi gua rasa sih harusnya Rimo udah mengambil keputusan dari sekarang karena sebentar lagi circle ini udah nggak lama lagi bakal mengecil nih. Betul, circle-nya bakal mengecil dan kita akan dengan 10 detik 4 detik lagi ada sirine yang menandakan circle bakal mengecil. Kemudian obstacle terakhir yang mereka miliki adalah satu rumah kecil atau yang kita biasa WC kita bilang seperti itu dengan pagar, dan itu adalah obstacle terakhir bagi pemain-pemain Rimo. Dan mau nggak mau di sini Seren juga udah mulai notice dan mereka juga tahu bahwasanya di bawahnya ada tim yang sedang holding. So, ada pertarungan lagi, Joe. Yes, di sini ada Giant Esport yang udah ketemu dengan Eko, hati-hati ada granat. Oke, masih bisa bertahan tapi sayang di sini ada sniper yang tentunya masih terus ditembakin ya Bareta ke arah Giant Lee dan harus terjatuh dia. Sementara posisi dari seorang Igoi cukup jauh di belakang. Oke, udah coba tarik dulu dia. Igoi masih kena tembak, sniper sakit banget. Kita lihat di sini masih tersisa sedikit lagi ya. Eko Esport di sini 2 poin kill berhasil diamankan ya kan. Oke, ada Rainbow sama Gustav tadi yang menyumbangkan 2 kill nih, Bah. Sementara tadi satu rosternya berhasil Chaps ya ke arah belakang, dia masih mendapatkan satu obstacle permanen. Di sana masih ada batu. Di mana tadi hanya misalkan sedikit lagi. Oke, kita lihat di sini dari JRC Lim yang coba melemparkan pelontar ya. Tadi berhasil mendapatkan kill sekaligus. Oke, udah mulai turun lagi. Di sini bakal terjadi gesekan nih Bah antara Rimo. Hati-hati di sana ada Tikot. Aduh Tikotok, ada landmine ya. Terinjak tadi Randy. Sayang banget dia harus terjatuh. Ntar kalau lemas jadi masih bisa ditolong. Sementara Rimo Fakir di bawah masih terus nahan. Kimit coba healing dulu, dia udah mulai kehilangan banyak sekali damage-nya ya. Oke, hampir 75% hilang di sana. Oke, JRC di sini masih terus muter-muter di atas. Coba memantau pergerakan dari Rimo yang masih bertahan di bawah. Kita lihat di sini ya, Bah, masih terus
ditahan di bawah. Ini hampir mirip sama tadi posisi ketika NXL sama XCN duel ya. Betul. Dan ini keputusan cukup bijak diambil oleh teman-teman dari Rimo, di mana mereka nggak nabrakin Siren, lebih memilih untuk back up dan coba masuk ke arah GRC. Dan sayang banget ternyata dari sisi kanan ada NJID Sport yang udah nungguin. Kita lihat di sini seorang Rama ya kan dengan MP5-nya nih, gue tumben banget ya duel jarak dekat nih. Gue pengen lihat banget nih Rama, sementara dari belakang Mervin juga terus mengcover Rama tadi dengan senjata Rembo-nya, dimana di sini dari Rimo ya udah mulai mepet-mepet nih GRC. Oke, udah terjatuh 2 orang di sana. Hertz juga harus terjatuh. Fake di sini coba lempar dulu, tapi sayang dia memilih untuk menggocek dulu ke belakang. Fake masih tersisa sendirian, dia masuk duluan ke dalam zona, di mana GRC di sini masih ada 3 roster yang tentunya bakal menjadi keuntungan buat Fake di depan ya, karena zonanya di sini udah sakit banget. Oke, ini Romi kenapa ya pergerakannya sedikit terlambat, dan sayang banget Rama lagi-lagi dengan snipernya berhasil mencuri kill ya. Mantep banget ya, emang gak ada obeng ya. Dimana di sini kita lihat ada Eko Amore di bawah yang masih terus ditatakin dari sisi kanan. Sementara Siren ya di sini memiliki keuntungan posisi karena di depannya enak banget nih, ada Eko sama Unite yang bisa dimakan sekaligus, dan zonanya ternyata berpihak kepada Siren dan Unite ya. Oke, sementara The Pillars di atas masih coba berjibaku juga nih sama Eko ya, Eko Esport, dan ada Unite juga, ada 2 tim di sini yang bakal nahan pergerakan dari The Pillars ya, Pak. Betul. Di sini Unite sudah punya 1 menara yang bisa dimanfaatkan tentunya, dan ini juga sepertinya bakal masih dapat circle. So, itu ada tim yang tereliminasi kembali. Iya, The Pillars ya harus puas di posisi kelima, sayang banget. Oke, kita coba balik lagi ke sini, di mana di zona terakhir ini tersisa 4 tim ya, Pak. Masih ada 4 tim di sini dan masih ada 10 orang yang hidup. Oke, kita lihat di sini dari posisi Unite sebenarnya agak enak ya. Dapat tower di akhir-akhir, dan ini tetap masuk ke dalam zona nih ya. Enaknya masuk di zona. Seperti yang kita prediksi tadi, Solo itu akan masuk ke dalam circle. Iya. Ada pergerakan dari Eko Esport dari sebelah kanan. Eko Amore yang udah mulai masuk di sana, coba masuk ke dari belakang. Sementara dia udah mulai kena hit juga. Kita lihat sini ada lemparan-lemparan granat udah mulai masuk lagi. Gustav, hati-hati bro. Kita lihat sini Rao masih bertahan dengan 100, dan sayang banget dari belakang Gustav berhasil melumpuhkan. Masih ada Seren di sana. Justin menggunakan pelontar 2 peluru sekaligus, dan apa yang terjadi di sini? Oke, sayang banget harus dipulangkan ke lobby, di mana Unite juga masih standby di sana, masih bertahan di atas tower ya, Bah. Justin di sini tersisa sendirian, coba healing dulu dia, memanfaatkan di sini kegelisahan antara NJID dengan Unite. Ini bakal menjadi third party yang cukup ramai nih, karena di sini ada, nah apa tadi? Oke, tadi dengan crossbow ternyata ya. Iya, betul. Berhasil dimanfaatkan dengan baik. Sementara kita lihat lagi Rama berhasil menjatuhkan Andri dengan snipernya. Oke, di sini crossbow bisa dimanfaatkan ya. Ini ledakan-ledakannya emang ngasih damage lebih ya. Percikan-percikannya tuh wow Banget ya. Percikan cinta di sini, dan ternyata berhasil dilumpuhkan tadi Unite di posisi ketiga. Lagi-lagi NJID di sini masih menjadi superior ya. 2 lawan 1, dan tentunya keuntungan bagi NJID karena lawannya memilih untuk tereliminasi. Yes, itu dia tadi match kelima, di mana berhasil dibuyakan lagi oleh NJID. Hat-trick ya bro. hat-trick NJID 3 kali buyah untuk match